Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan tentang tugas akhir kimia fisika 2 yaitu surface phenomena atau tegangan permukaan. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sari Dewi Ristanti, NIM 430141908, Rombel Pendidikan Kimia 19B, mata kuliah Kimia Fisika 2. Selanjutnya yaitu pengertian. Surface tension atau tegangan permukaan adalah suatu gaya atau tarikan ke bawah yang menyebabkan permukaan cairan berkontraksi dan benda dalam keadaan tegang. Hal ini disebabkan oleh gaya tarik yang tidak seimbang antar muka cairan. Gaya ini biasa segera diketahui pada kenaikan cairan biasa dalam pipa kapiler atau bentuk suatu tetesan kecil cairan. Atau tegangan permukaan bisa juga fenomena menarik yang terjadi pada zat cair atau fluida yang ada dalam keadaan diam atau statis. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan 3 subbab yaitu electrokinetic effect, colloid, dan colloid electrokinetis. Yang pertama saya akan membahas electrokinetic effect. Electrokinetic effect atau fenomena elektrokinetik adalah keluarga dari beberapa efek yang berbeda terjadi pada cairan heterogen atau pada benda berpori yang diisi dengan cairan atau dalam aliran cepat di atas permukaan datar. Istilah heterogen di sini berarti fluida yang mengandung partikel. Partikel dapat berupa gelembung padat, cair, atau gas dengan ukuran pada skala mikrometer atau nanometer. Ada sumber umum dari semua efek ini yang disebut muatan lapisan ganda. Pengaruh gaya eksternal pada lapisan difus menghasilkan gerakan tangensial fluida terhadap permukaan bermuatan yang berdekatan. Gaya ini mungkin listrik, gradien tekanan, gradien konsentrasi, atau gravitasi. Selain itu, bergerak mungkin berupa cairan kontinu atau fase terdispersi. Selanjutnya yaitu keberadaan lapisan ganda memiliki 4 efek elektrokinetik sebagai konsekuensinya yaitu yang pertama, elektroosmosis, yang kedua, potensial aliran, yang ketiga, tekanan balik elektroosmotik, dan yang keempat, aliran arus. Dua efek lain, elektroforesis dan potensi sedimentasi atau efek Down, juga merupakan konsekuensi dari keberadaan lapisan ganda. Semua efek ini tergantung pada fakta bahwa bagian dari lapisan ganda hanya melekat secara longgar pada permukaan padat dan oleh karena itu dapat bergerak. Selanjutnya yaitu kita masuk ke materi colloid. Sistem colloid dianggap memiliki karakter yang heterogen, terdiri dari 2 fase. Zat yang didistribusikan sebagai partikel colloid disebut fase dispersi. Fase kontinu 2 di mana partikel colloid terdispersi disebut medium dispersi. Misalnya, untuk larutan colloid tembaga dalam air, partikel tembaga merupakan fase terdispersi yang menyirami media dispersi. Fase terdispersi mengacu pada fase yang berbentuk partikel. Pada media terdispersi adalah media tempat terjadinya dispersi partikel, seperti dinyatakan di atas. Sistem colloid dibuat dari fase terdispersi dan media dispersi. Karena fase terdispersi atau medium terdispersi dapat berupa gas, cair, atau padat. Dan ada 8 jenis sistem colloid yang mungkin. Dispersi colloid dari satu gas ke gas lain tidak dimungkinkan karena kedua gas akan menghasilkan campuran molekul yang homogen. Colloid memiliki karakteristik ukuran partikel yang berkisar antara 1 sampai 100 nanometer. Karena mikron adalah 1/1000 meter,
dan 1 meter berukuran sekitar 40 inci, 1 mikron adalah 4/100.000 1 inci. Jadi, ukuran koloid sekitar 4/100 inci menjadi sekitar 4/100 juta inci, atau 10 Armstrong, di ujung yang lebih kecil dari rentang tersebut. Ini menempatkan ukuran paling kecil koloid berukuran sekitar 10 kali ukuran atom hidrogen. Koloid secara umum dibedakan menjadi 2 kategori, yaitu koloid liofilik atau jenis koloid yang fase terdispersinya dapat mengikat atau menarik medium pendispersinya, dan koloid liofobik yang tidak dapat mengikat medium pendispersinya. Koloid liofilik stabil secara termodinamika, sedangkan koloid liofobik tidak stabil bahkan pada konsentrasi rendah 0,01 molar. Selanjutnya kita akan membahas koloid elektrokinetis atau elektrolit. Koloid adalah larutan garam di mana suatu ion telah digantikan oleh misal polivalen yang sangat terhidrasi, bahwa jumlah total muatan listrik yang setara dan juga berfungsi sebagai konduktor listrik yang sangat baik. Koloid liofil merupakan molekul polimer dari satu jenis atau lainnya, sehingga larutan terdiri dari dispersi molekul tunggal. Stabilitas koloid liofilik merupakan konsekuensi dari interaksi pelarut-dia-terlarut yang kuat dan menguntungkan. Sistem liofilik yang khas adalah protein, terutama gelatin, atau pati dalam air, karat dalam benzena, dan selulosa nitrat atau selulosa asetat inaseton. Proses penyelesaian mungkin agak lambat. Penambahan pertama pelarutan secara perlahan diserap oleh padatan yang membengkak sebagai hasilnya, atau tahap ini biasa disebut tahap imbibisi. Penambahan pelarutan lebih lanjut bersama-sama dengan pengadukan mekanis atau seperti dalam kasus karat, perlahan-lahan mendistribusikan pelarut dan zat terlarut secara merata. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.